Selamat jumpa dalam video belajar matematika P1CV. Apa kabarnya? Harapan ibu anak-anak kami dalam keadaan sehat dan semangat dalam belajar. Baik, jumpa lagi dengan ibu dalam mata pelajaran matematika peminatan. Topik kita adalah materi kita trigonometri. Trigonometri pada video sebelumnya kita sudah belajar beberapa materi prasyarat. 1. Teorema Pitagoras. 2. Hubungan satuan derajat dan satuan radian. 3. Perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Dan keempat adalah nilai perbandingan trigonometri sudut istimewa. Pada video kali ini masih belajar tentang materi prasyarat. Yang pertama adalah perbandingan trigonometri suatu sudut di berbagai kuadran. Yang keenam adalah identitas dasar trigonometri. Dan terakhir adalah grafik fungsi trigonometri. Sebelum kita masuk materi, ibu akan menjelaskan apa tujuan pembelajaran pada video kali ini, yaitu yang pertama adalah siswa dapat menentukan perbandingan trigonometri dari sudut berelasi. Yang kedua adalah siswa dapat menggunakan identitas trigonometri dalam menyelesaikan soal. Dan yang ketiga adalah siswa dapat menggambar grafik fungsi trigonometri. Baik, kita masuk saja pada topik kita, perbandingan trigonometri dari suatu sudut di berbagai kuadran. Jika dilihat koordinat Kartesius dibagi menjadi 4 bagian yang sama, maka kuadran pertama itu letaknya di antara sumbu X positif dengan sumbu Y positif. Atau dari nilai sudut, sumbu X positif itu dimulai dari 0 derajat berlawanan arah dengan arah jarum jam. Ini nilainya 90, 180 derajat dan 270 derajat dan kembali lagi 360 derajat. Di kuadran pertama, nilai sudut kuadran pertama dari 0 derajat sampai 90 derajat. Kuadran kedua dari 90 derajat sampai 180 derajat. Kuadran ketiga 180 derajat sampai 270 derajat. Dan kuadran keempat adalah 270 derajat sampai 360 derajat. Di dalam kuadran pertama semua bertanda positif. Di kuadran kedua hanya sinus dan kosekan yang bertanda positif. Di kuadran ketiga tangen dan kotangen bertanda positif. Dan di kuadran keempat kos dan sekan bertanda positif. Untuk mengingatnya, maka ada beberapa rumus yang akan digunakan untuk menentukan nilai sudut berelasi di kuadran kedua, ketiga, dan keempat. Karena sudut berelasi di kuadran pertama, kita tentukan kemarin pada tabel istimewa. Di rumus kuadran kedua, rumus yang kita pakai nanti adalah 180 derajat kurang theta. Walaupun ada rumus yang kedua yaitu 290 tambah theta. Di rumus kuadran ketiga adalah 180 derajat tambah theta. Dan masih ada rumus lainnya adalah 270 derajat dikurang theta. Rumus di kuadran keempat adalah 360 derajat dikurang theta. Masih ada lagi rumusnya 270 ditambah theta. Yang ketiga ini yang akan kita pakai karena akan bersesuaian dengan nilai perbandingan trigonometri. Dalam mengingat tanda tadi, kita bisa menggunakan sebuah jembatan ingatan dengan kalimat semua saya tahu caranya. S menunjukkan kuadran pertama, artinya semua bernilai positif. Saya menunjukkan kuadran kedua, artinya sin dan kebalikannya yang positif. T menunjukkan kuadran ketiga yang berarti tang dan kotangan yang positif. Dan C menunjukkan kos dan sekan yang positif di kuadran keempat. Semua saya tahu caranya. Harapan ibu anak-anak kami tahu cara mengerjakan soal-soal matematika. Baik, untuk lebih mendalaminya bagaimana menggunakannya, perhatikan rumus yang akan kita pakai nanti adalah 180 kurang alfa. Sin 180 kurang alfa itu sama dengan sin alfa. Ingat, di kuadran kedua sin positif. Tapi kalau ditanya cos 180 kurang alfa itu sama dengan min cos alfa. Bandingkan dengan kuadran ketiga, rumus tadi adalah 180 tambah alfa. Sin 180 tambah alfa itu adalah min sin alfa. Ingat, sin di kuadran ketiga
negatif. Dan cos 180 derajat tambah alfa sama dengan min cos alfa, karena cos juga di kuadran ketiga negatif. Yang positif adalah tangen. Khusus untuk kuadran kedua 90 tambah alfa, ini hanya anak-anak kami mengetahui bisa digunakan, tetapi tandanya berbeda. Jadi saran ibu nanti dipakai rumus di kuadran kedua 180 kurang alfa, dan rumus di kuadran ketiga adalah 180 tambah alfa. Apa rumus di kuadran keempat? Yaitu 360 kurang alfa. Kalau sin 360 kurang alfa berarti sama dengan min sin alfa. Kenapa min? Karena sin di kuadran keempat bernilai negatif. Beda dengan cos, yang cos di kuadran keempat bernilai positif. Maka cos 360 kurang alfa derajat sama dengan cos alfa. Kalau kita gunakan rumus 270 tambah alfa, maka nilainya ini akan berbeda. Jadi ibu sarankan kita pakai rumus 360 derajat kurang alfa. Dan ada satu lagi sudut berelasi yang perlu anak-anak kami ingat adalah sudut negatif. Sin min alfa derajat itu sama dengan min sin alfa derajat. Cos min alfa derajat sama dengan cos alfa derajat, jadi bernilai positif. Dan tangen min alfa derajat sama dengan min tangen alfa derajat. Baik, untuk mendalaminya perhatikan contoh berikut. Kita ingat tadi kuadran kedua ini rumusnya, kuadran ketiga ini rumusnya, keempat ini rumusnya, begitu juga tandanya. Nah, perhatikan contoh yang pertama. Sin 150 derajat. Ingat dulu 150 derajat itu kuadran berapa? Itu ada di kuadran kedua. Apa rumus kuadran kedua? 180 derajat kurang theta. 180 kurang berapa? Hasilnya 150, itulah 30 derajat. Ingat sin di kuadran kedua positif, maka nilainya adalah positif sin 30 derajat sama dengan setengah. Soal kedua, cos 210 derajat. Ingat 210 derajat adalah kuadran ketiga. Apa rumus kuadran ketiga? 180 derajat tambah theta. Bagaimana cos di kuadran ketiga? Negatif. Maka hasilnya adalah negatif cos 30 derajat. Itu sama dengan min setengah akar 3. Tangen 330 derajat. 330 derajat itu adalah kuadran keempat. Apa rumus kuadran keempat? 360 derajat kurang theta. Bagaimana tangen di kuadran keempat? Negatif. Maka hasilnya adalah negatif tangen 30 derajat sama dengan min sepertiga akar 3. Contoh yang selanjutnya. Diketahui cos alfa sama dengan min 5/13 dan alfa terletak lebih dari pi dan kurang dari 3/2 pi. Ini dalam satuan radian. Kalau ini satuan radian berarti terletak di kuadran ketiga. Apa yang ditanya? Tentukan nilai tangen alfa. Nah, cos alfa sama dengan min 5/13 berarti x-nya adalah min 5 min x per r. X-nya adalah 5, R-nya adalah 13. Dengan teorema Pitagoras bisa kita cari nilai Y adalah Y sama dengan akar dari X kuadrat kurang X kuadrat. 13 kuadrat kurang min 5 kuadrat adalah 169 kurang 25 sama dengan 144. Akar 144 adalah 12. Tangen alfa adalah min Y per min X karena terletak di kuadran ke-3. Maka nilainya adalah min 12 per min 5 sama dengan 12/5. Apa yang ditanya? Yang ditanya tadi adalah tangen alfa. Hasilnya adalah 12/5. Baik, kita lanjutkan identitas dasar trigonometri. Identitas trigonometri merupakan suatu relasi atau kalimat terbuka yang di dalamnya memuat fungsi-fungsi trigonometri, di mana bernilai benar untuk tiap pengganti variabel dengan konstanta anggota domain fungsi. Kebenaran akan suatu relasi atau kalimat terbuka itu sendiri adalah identitas yang harus dibuktikan kebenarannya. Nah, apa saja identitas trigonometri dasar? Ini yang pertama, sin theta sama dengan 1/kosekan theta, cos theta sama dengan 1/sekan theta, tangen theta sama dengan 1/kotangen theta atau kebalikannya nanti. Kemudian tangen theta sama dengan sin theta per cos theta sama dengan kotangen theta sama dengan cos theta per sin theta.
Sin kuadrat theta tambah cos kuadrat theta sama dengan 1. Tangan kuadrat theta tambah 1 sama dengan sekan kuadrat. Ini sekan kuadrat theta. Dan kotangan kuadrat theta tambah 1 adalah kosekan kuadrat theta. Bagaimana contohnya? Perhatikan. Sederhanakanlah bentuk dari cos theta kali tangan kuadrat theta per sin theta. Bagian B 3 kurang 3 cos kuadrat theta. Untuk menyederhanakannya, tangan kuadrat theta bisa kita ubah sin theta per cos theta. Ini menjadi cos theta kali sin theta per cos theta pangkat 2. Cos theta dengan cos theta habis dibagi, sehingga yang tinggal adalah sin kuadrat theta per cos theta. Jadi ini tadi cos kuadrat theta dengan yang satu tinggal. Maka per sin theta. Baru ini sin kuadrat theta per cos theta kali 1 per sin theta. Kuadrat dengan sin theta habis dibagi, sehingga yang tinggal sin theta per cos theta sama dengan tangan theta. Inilah cara menggunakan identitas trigonometri. Atau soal yang kedua, 3 kurang 3 cos kuadrat theta. Berarti 3 kurang 3, apa itu rumus 3 cos kuadrat theta? Adalah 1 kurang sin kuadrat theta. Maka ini menjadi min 3 kali 1 min 3. Min kali min berarti positif 3 sin kuadrat theta. 3 kurang 3, 0. Maka penyederhanaannya adalah 3 sin kuadrat theta. Baik, kita lanjutkan pada topik terakhir adalah grafik fungsi trigonometri. Grafik fungsi sinus itu berupa satu bukit, satu lembah. Ingat saja, ini sin 0 derajat 0, 90, 1, 180, 0, 270 min 1 dan 360 derajat 0. Buat titik-titiknya, kemudian hubungkan grafiknya. Inilah grafik fungsi sinus X. Selanjutnya, bagaimana kalau dibuat dalam titik-titik yang lengkap? Inilah gambarnya. Kalau kita bayangkan gambarnya, anak-anak kami bisa menghafal juga berapa nilai tabel istimewa. Misalnya, cos 30 derajat setengah, sin 30 derajat setengah, sin 180 derajat adalah 0. Hanya dengan melihat grafiknya. Selanjutnya, bagaimana kalau grafik fungsi kosinus? Cos 0 derajat 1, 90 derajat 0, 180 derajat min 1, 270 derajat 0, 360 derajat adalah 1. Buat titiknya. Setelah dibuat titiknya, gambar grafiknya. Inilah grafiknya. Kalau kita mengambil kelipatan 90. Tapi kalau kita buat kelipatan yang lebih mendalam, ini grafiknya adalah seperti ini. Selanjutnya, grafik tangan. Grafik tangan 00, 45, 1, 90 tak hingga. 135 min 1, 180, 0, 225, 1, 270, 0, 315, 1, 360, 0. Maka bagaimana grafiknya? Buat dulu titik-titiknya. Setelah dibuat titik-titiknya, maka barulah kita tarik grafiknya. Nah, ini artinya tak hingga ini adalah suatu kita gambarkan sebuah garis lurus. Artinya, grafik tangan tidak akan pernah memotong nilai 90 derajat. Nama garis ini kita namakan dengan asintot. Inilah grafik fungsi tangan. Atau kalau secara lengkapnya, inilah gambarnya. Oke, demikian pembelajaran kita melalui video tutorial hari ini. Silakan anak-anak kami buka Google Classroom-nya, di sana ada latihan. Dan materi kita selanjutnya adalah persamaan trigonometri. Salam.